Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 25 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara-saudariku yang terkasih, kepada para muridnya yang bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka, Yesus berkata, jika seorang ingin menjadi yang terkemuka, hendaknya ia menjadi yang terakhir. Lalu ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Bapakku." Rupanya para murid belum sadar akan panggilan mereka. Mereka masih sibuk dengan status hidup mereka. Siapa yang terbesar, siapa yang berkuasa di antara mereka. Sehingga mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Inilah yang dikritik Yesus. Yang terbesar dalam kerajaan Allah menurut Yesus adalah Dia yang bersedia melayani. Dasar dari semua pelayanan itu adalah cinta. Ini yang tidak dipahami oleh para muridnya. Yang dipikirkan para murid, siapa yang terbesar, siapa yang paling berkuasa. Sedangkan Yesus tidak memikirkan itu. Bagi Yesus, panggilan hidup seorang beriman adalah melayani dengan cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyebut dirinya hamba Allah. Paulus menyebut dirinya hamba dari segala hamba. Maka sambil tetap berusaha untuk melayani sama lewat pekerjaan kita, marilah kita tak henti-hentinya menghargai pelayanan yang kita terima dari berbagai macam orang. Dan hendaknya kita tidak lupa bertanya diri, bagaimana saya dalam pekerjaan sekarang ini? Apakah saya sudah menjadi pelayan yang baik atau tidak? Atau jangan-jangan kita menjadi pribadi yang hanya mengharapkan pelayanan dari sesama yang lain. Moto imamat saya pada saat saya ditabiskan menjadi imam, saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Inilah yang menjadi roh, yang menjadi semangat, yang menjadi pengingat bagi saya dalam perjalanan imamat saya. Melayani dengan tulus. Dan bagi saya itulah ungkapan cinta saya pada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik pada saya. Maka saya berusaha untuk melayani dengan sungguh kepada umat yang dipercayakan kepada saya. Saudara-saudariku terkasih, sebagai murid Kristus, panggilan kita adalah panggilan untuk melayani.
bukan untuk dilayani. Maka dimanapun kita berada dengan status apapun kita, tetaplah menjadi pelayan. Tetaplah menjadi hamba dari segala hamba yang mau melayani Tuhan lewat sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.